Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini di Calon Sarjana Sipil. Kali ini saya akan membahas contoh soal lain dari analisis struktur 4 dengan metode SAP 2000. Yang mana kali ini saya akan mencontohkan yaitu masih pada konstruksi batang, yang mana konstruksi batang tersebut memiliki 4 batang, yaitu batang AB, BC, CD, DE, dan EF, yang memiliki 3 tumpuan, yaitu sendi di titik roll di titik A, sendi di titik C, dan jepit di titik F. Nah, pada batang tersebut juga memiliki 3 pembebanan, 2 beban terbagi merata, dan 1 beban terpusat pada titik D. Dan dimana untuk dimensi framenya atau untuk ukuran framenya sendiri, di sini saya memakai ukuran 450 dikali 880 dari bentang A sampai menuju C untuk B1 atau frame 1. Dan untuk frame yang kedua dari C sampai F saya akan menggunakan ukuran 400 kali 880. Nah, di sini saya akan membuat pembebanan dengan beban W1 dulu. Untuk beban matinya saya akan menggunakan, untuk nilai Z-nya kita ubah dulu di sini. Kita ubah nilai Z-nya, misalkan di sini saya akan ubah menjadi 2. Dan untuk beban hidupnya misalkan saya kasih contoh 2 juga. Dan untuk beban W2 atau dari beban C sampai E saya kasih beban 5, contoh untuk beban matinya. Untuk beban hidupnya yaitu ada 50,X. Di sini X-nya saya akan membuat 3. Dan untuk beban terpusatnya di sini saya akan membuat yaitu 40,X. X-nya saya buat 3 lagi. Dan untuk beban hidupnya saya buat 50,Y,5 di sini. Dan untuk batangnya sendiri yaitu untuk batang A menuju batang B, di sini saya akan memakai 6,5. Dan untuk batang B menuju batang C saya akan memakai 6,3. Untuk C dan BD saya pakai 4,5 juga. Masih sama untuk D sampai E 4,5 dan Z 5,2 di sini. Oke. Nah, di sini saya akan buat menurut soal yang telah ada di sini. Nah, kali ini yang biasanya saya menggunakan SAP versi 21, kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan SAP. Ini biasa saya menggunakan di SAP versi 21. Kali ini saya akan menggunakan di SAP versi 14. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja mungkin seperti yang saudara lihat dari tampilannya sendiri juga sudah beda, lebih memperbarui untuk versi 21. Tapi namun untuk seperti menunya masih sama di sini. Masih sama, tidak ada yang berbeda, hanya letaknya saja yang mungkin yang agak berbeda. Ya, di sini kali ini saya akan mencontohkan dengan SAP versi 14 di sini. Oke. Seperti yang biasa, untuk kali ini saya akan membahas menggunakan masih grid only ya untuk template-nya. Jadi kita akan buat dulu di new, kita klik new di sini. Nah, jangan lupa untuk satuannya tadi, yaitu untuk di soal satuannya adalah kilonewton per meter. Dan untuk dimensinya yaitu adalah di sini masih menggunakan mili, jadi nanti kita akan menggunakan konversikan menjadi bentuk meter. Oke. Kita bakal ubah menjadi kilonewton meter Celsius dengan template yaitu ada grid only di sini. Kita klik saja. Kita setup default dulu dari sini. Kita oke. Nah, karena kita hanya ingin fokus pada 2 dimensinya, maka yang sisi sebelah kanan ini yang untuk 3 dimensi
saya close saja karena kita tidak menggunakan. Nah, mungkin kalau bagi kalian yang menggunakan komputer atau laptop mungkin terasa lebih sempit kalau menggunakan sub versi 14 di sini, karena tampilannya yaitu seakan-akan terbagi menjadi dua menu, yaitu menu bar di sini, menu barnya, dan untuk menu tampilan dari template yang telah kalian saudara buat di sini. Kalian sebenarnya juga bisa di full screen seperti ini, maka akan menyatu templatenya pada satu menu bar. Oke. Nah, kalian juga misalkan kalian ingin men-zoom in, zoom out, kalian cukup men-scrollnya, atau kalian zoom in cukup scroll ke depan dan zoom out scroll ke belakang, dan kalian juga bisa untuk memindahkan posisinya hanya cukup mengklikkan pada tahan scroll klik pada mouse kalian. Maka sebenarnya gak beda jauh sama AutoCAD kalau misalkan kalian sudah mahir pada bidang AutoCAD. Karena kita ingin membuat dua dimensi dengan arah sumbu X dan Z, maka kita ubah tampilan dulu di sini untuk tampilan X dan Z di sini. Nah, ini bakal jadi seperti ini di sini. Nah, sebelum kita memulai semua konstruksi atau membuat rangka dari suatu batang ini, kita cek dulu udah pas belum, dalam artian menu apa, komponen-komponen apa saja yang harus kalian siapkan dulu. Yang pertama, kalian harus menentukan jarak X atau jarak dari titik A menuju titik F. Gampang ya, yaitu X adalah jarak dari titik A menuju titik selanjutnya. Misalkan X1 adalah jarak A menuju B, yaitu 6,5. Dimana sini saya mau pakai note ya untuk lebih memudahkan, biar kalian bisa juga menerka. Di sini saya pakai note. Nah, di sini kita kecilkan dulu. Nah, kita misalkan pakai X1 yaitu jarak A menuju jarak B sepanjang 6,5 di sini, 6,5 meter. Dan untuk X2 yaitu adalah jarak A menuju jarak C. Jadi yang mana 6,5 ditambah 6,3 yaitu berarti 12,8. Sama dengan 12,8 meter. Dan untuk X3 adalah jarak A menuju titik D. Titik A menuju titik D, yang mana berarti 12,8 ditambah 4,5 yaitu ada 17,3 meter. Begitu pula untuk X4 yaitu dari A menuju titik E, yaitu ditambah 4,5 ada 21,8 meter. Dan untuk batang terakhir atau batang X5, misalkan kita asumsikan X5, yaitu adalah batang A menuju batang F, yaitu berarti tadi 21,8 ditambah 5,2 ada 27 meter. Oke. Nah, setelah kalian mencatatnya, kalian tinggal mengkonversikan pada sub yang sudah kalian siapkan. Bagaimana caranya? Seperti kemarin, kita cukup klik batangnya saja, salah satu batang bebas random. Kita klik batangnya 2 kali. Nah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, yang mana di sini kita harus cross check ulang, yaitu tentang satuan. Di sini kita pakai unitnya untuk kilonewton meter atau Celsius. Karena kita ingin mengasumsikan pada 2 dimensi, maka kita tidak memiliki data untuk Y, grid atau data Y dan Z. Di sini kita bisa menghapusnya. Kita blok, kita delete. Begitu pula Z-nya kita blok, kita delete. Kita hanya akan fokus pada
mendefinisikan sumbu X nya saja, dimana tadi yang kita buat tadi yaitu ada di sini ada nilai dari X1 yaitu dari A menuju B dengan starting point di titik A, berarti kita 0. Untuk untuk B yaitu sepanjang 6,5. Dan untuk batang B menuju C yaitu ada 12,8. Untuk C ke D yaitu aja 17,3. Dan untuk batang E kalian bisa tuliskan karena di sini tidak ada. Kalau untuk versi 21 atau versi yang terbaru biasanya ada pilihan menu di sini add dan delete. Karena kita mau pakai versi yang lama, versi 14, di sini kita menuliskan secara manual nama titik atau join yang akan kita buat. Di sini kita akan buat join E yaitu dengan jarak 21,8 dengan line tipe adalah primary. Kita cukup klik P, dan untuk visibility kita show dan bubble-nya kita N. Terakhir yaitu udah batang F sebesar 27 meter, kita tulis 27. Dengan status line primer kita cukup klik P, visible-nya kita show, bubble-nya kita N. Oke. Setelah kita buat, kita pastikan jaraknya benar, kita oke saja di sini. Maka secara otomatis akan mempop up lining atau batang yang akan kita desain pada sub 2000-nya. Kemudian di sini saya akan mendefinisikan material-material yang akan kita buat. Di sini karena pada soal telah diketahui yaitu ada material yaitu adalah beton bertulang di sini. Maka kita akan buat dulu material beton tersebut. Dari mana? Pertama kita klik define di sini. Klik material di sini. Nah, untuk bawaan sub sendiri itu terdapat dua jenis material. Yang pertama ada beton 4000 PCI dan yang kedua adalah besi AGA 992 FY50. Nah, kalian bisa membuat material baru di sini, atau kalian bisa mengcopy dari salah satu material yang kalian inginkan. Nah, di sini karena kita memakai beton, kita menggunakan kita cukup mengcopy saja di sini material yang sudah kita inginkan dari 4000 PCI di sini. Kita add copy di sini. Kita ubah menjadi beton, kita kasih nama beton. Kalian juga bisa mengkustomisasi warna dari materialnya. Apabila kalian memiliki dua material, kalian bisa mengkustomisasi material yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya ingin untuk beton saya ingin warna merah, mungkin kita oke saja. Terus di sini untuk masa jenisnya saya akan ubah menjadi 24. Kenapa? Karena sebenarnya sih untuk awal atau untuk data asli dari sub tersebut itu sudah benar. Tapi agar lebih spesifik, karena ingin spesifik, kayak saya ubah menjadi 24 di sini. Dan untuk menu-menu yang lain, modul fasilitas, coefficient ratio, coefficient thermal, share modulus, kalian bisa mengubah sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal kalian. Dan untuk FC-nya juga kalian bisa ubah sendiri di sini, tergantung dari perintah yang kalian inginkan. Kita oke saja di sini, maka akan terbentuk di sini materialnya. Kita oke. Yang kedua adalah kita ingin melakukan pembuatan yaitu frame atau batang yang kita inginkan di sini. Karena kita membuat balok di sini, balok 1 dan balok 2, maka kita akan mendefinisikan balok tersebut. Dari mana caranya? Kita klik define, section properties di sini, kita frame section di sini. Nah, kita akan membuat balok atau frame
yang kita ingat. Bagaimana caranya? Kita add, karena di sini masih belum ada, kita add new properties. Kita cari, karena kita ingin menggunakan beton, berarti kita ubah di sini menjadi konkret. Nah, di sini juga kalian bisa melihat banyak sekali, yaitu ada steel, ada konkret, aluminium, ada baja ringan, dan masih banyak lagi. Nah, sini kalau kita memakai konkret dengan ukuran balok yaitu rectangular, di sini sebenarnya ada lingkaran, pipa atau hollow, di sini ada T, ada U. Kalian bebas tergantung dari ketentuan soal atau contoh soal yang ada pada saudara sekalian. Nah, karena di sini kita memakai balok, maka kita klik rectangular. Kita misalkan kasih nama yaitu B1 tadi dengan ukuran 450 kali 880. 450 dikali 800 kali 880. Nah, yang mana materialnya tadi adalah beton. Kita ubah materialnya dulu. Kemudian kita ubah ukurannya menjadi, karena ini satuannya mili, kita ubah menjadi meter dulu, yaitu berarti 0,88 dan untuk lebarnya 0,45. Nah, kita ingat bahwa kita hanya ingin membuat balok, bukan kolom ataupun yang lainnya. Karena kita akan membuat balok, jadi kita ubah dulu. Karena di sini terdapat tulangan, maka kita, kalau tulangan bisa lebih spesifik pada kolom, maka kita ubah dulu menjadi menjadi balok. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, ada tulis concrete reinforcement, kita klik. Nah, kita ubah menjadi beam atau balok di sini. Kita oke saja, kita set up default saja. Oke. Setelah kita ubah, kita oke saja di sini. Nah, untuk mempersingkat kita, maka karena kita memiliki dua balok, kita copy saja, karena kita lebih untuk mempersingkat. Caranya kita add copy of properties, maka akan muncul tampilan seperti berikut dengan sudah pada bentuk balok, bukan kolom lagi, karena tidak memiliki tulangan di sini. Kita namakan B2, yaitu dengan B2 dengan ukuran 400 kali 880. 400 kali 880. Oke. Dengan material beton dengan ukuran masih sama 880 dikali 400. 400 kali 480. Kita oke. Setelah kita membuat frame-nya, kita oke lagi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan kombinasi pembebanan di sini. Yang mana di sini kita memiliki 3 pembebanan, yaitu pembebanan batang itu sendiri atau kita sebut mati PS. Kedua adalah mati tambahan atau mati luar, atau mati tambahan luar, atau mungkin tambahan atau luar ya, bisa. Nah, di sini, dan yang terakhir adalah adalah beban hidup. Nah, di mana sih 3 ini kita akan asumsikan di sebelah sini, yaitu di define load pattern. Nah, di sini saya akan, tadi seperti saya sebutkan, di sini saya memakai 3 pembebanan, yaitu pertama mati PS. Kalian bebas menamakannya apa. Di sini saya untuk mati PS saya ingin memakai tipe date. Di sini kita add new. Nah, untuk mati yang kedua yaitu mati tambahan atau mati lapangan atau mati luar. Di sini saya menamakan mati tambahan. Untuk tipenya di sini saya ingin merubah menjadi super date. Bagaimana caranya? Tadi seperti yang tadi, klik tadi ada order, klik order, kita cari super date di sini. Kita add new. Kemudian yang terakhir ada beban hidup. Dengan tipe jangan lupa kita ubah menjadi live, kita add. Oke. Karena kita tidak memakai yang bawaan dari sub, kita hapus saja karena kita pakai. Kita delete. Setelah itu kita oke. Setelah melakukan
pendeskripsian atau mendefinisikan 3 jenis pembebanan tadi, kita lakukan kombinasi pembebanan tersebut. Yang mana tadi pada soal terdapat 2 kombinasi, yaitu untuk pertama untuk U1 yaitu 1,4 D. D di sini terbagi menjadi 2 tadi, tambahan dan PS atau beban batang itu sendiri. Jadi kita nanti untuk D-nya kita memiliki 2 pembebanan di sini kombinasinya untuk mati PS dan mati tambahan. Untuk U2 yaitu ada 1,2 D dan ditambah 1,6 L atau beban hidup. Seperti tadi, untuk D-nya kita memiliki 2 pembebanan antara tadi PS dan tambahan. Kita langsung saja kita definisikan, kita define load combination. Nah, di sini kita add combination, add new combo. Kita namakan U1 misalkan. Kita klik pada mati TS tadi dengan skala 1,4. Kita add dan mati tambahnya yaitu ada 1,4 juga, kita add. Setelah itu kita oke. Kemudian combo yang kedua ada U2 dengan beban mati PS 1,2, mati tambahannya juga 1,2, dan untuk beban hidupnya ada 1,6. Kita add, oke, kita oke. Nah, setelah semuanya jadi, semuanya siap, baru kita lakukan penggambaran pada batang yang kita inginkan seperti ini batangnya. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita klik pada sini, draw frame. Di sini kita klik. Ingat, di sini sectionnya yaitu untuk batang A menuju batang C ada balok atau batang B1 di sini. Kita sectionnya kita sudah betul B1. Kita klik pada B1. Kita cari titiknya. Nah, di sini. Kita cari lagi. Nah, di sini. Jika kalian sudah, maka klik. Nah, karena mungkin kalian agak kesulitan ya untuk mencari titik-titik atau letak joinnya. Ini kalian bisa memunculkan letak joinnya pada di sini set display option atau Ctrl E, kita klik. Nah, kita visibility di sini visibility kita klik uncheck agar letak dari join tersebut bakal terlihat. Kita oke. Nah, maka join tersebut bakal muncul seperti ini. Begitu pula batang yang sebelah sini. Kita buat lagi. Nah, di sini maka akan muncul. Nah, sebelum kita buat, kita ubah dulu karena tadi seperti tadi yang saya lihat, saudara lihat di soal, mulai dari titik C menuju titik F yaitu adalah balok 2, menggunakan balok 2. Maka kita ubah dulu sectionnya menjadi balok 2. Di sini kita ubah sectionnya jadi B2. Oke. Kita lanjutkan untuk seri sini batang 2 menuju batang terakhir. Di sini. Nah, kita oke. Kita klik escape. Maka batang tersebut akan secara otomatis muncul seperti ini. Kemudian kita ingin mendisplay nama batang tersebut agar kita tidak lupa atau tidak salah pada peletakan batang tersebut. Bagaimana caranya? Seperti tadi kita pada set display option di sini, kita klik pada frame. Nah, di sini frame kabel tendon, kita klik labelnya di sini. Kita oke. Di sini untuk menambahkan batangnya kita ubah ke sectionnya tadi, bukan labelnya. Kita klik section di sini karena kita ingin menampilkan jenis batangnya. Kita ubah menjadi section yang di checklist. Kita oke. Nah, maka secara otomatis akan muncul penamaan sesuai section atau sesuai jenis batang tersebut.
Kemudian kita akan melakukan peletakan join di sini, yaitu di join A, C, dan F. Di mana join A yaitu ada roll, join C ada sendi, dan di titik F ada jepit. Oke, kita mulai dari titik A. Di sini kita klik atau blok, bisa seperti AutoCAD. Kalau kalian melakukan blocking dari kanan menuju ke kiri, maka secara otomatis pada saat kalian melakukan blok, garis yang masuk pada kotak blocking kalian akan secara otomatis terklik atau tergroup. Begitu pula kalau sebaliknya, pada kalian melakukan blocking pada arah kiri menuju arah kanan, maka hanya salah satu blok secara titik atau garis atau bangun yang secara utuh masuk pada blocking tersebut. Seperti ini gitu. Nah, sama seperti AutoCAD sebenarnya. Oke, kita lanjut saja. Kita lakukan klik pada batang A. Di sini kita ingin menambahkan join. Kita ke assign, join, resist. Karena tadi untuk batang A itu adalah roll, kita klik roll di sini. Ini ada jepit, sendi, roll. Kita klik roll di sini. Oke. Kemudian di sini ada sendi, join, resist, sendi, dan terakhir di sini aja jepit. Assign, join, resist, jepit. Oke. Nah, setelah kalian melakukan pembebanan, peletakan tumpuan, kemudian kita akan melakukan namanya pembebanan. Seperti tadi, yaitu ada pembebanan dari A menuju B, yaitu ada B1 di sini. Di sini kali ini saya akan fokus pada beban mati dulu, biar sama semua. Dia tidak ada salah satu komponen yang terlewat. Jadi saya akan melakukan fokus pada pembebanan di sini. Nah, di sini karena ada W1 di sini, ada W1 di batang AB, kita pertama adalah blok pada atau klik pada batang AB. Di sini kita ke assign, frame load. Nah, karena beban tersebut adalah beban terbagi merata, maka kita menggunakan distribute. Apabila itu beban terpusat, maka pakai pointed di sini. Kita pakai distribute. Oke. Nah, karena untuk mati PS adalah beban mati pada batang tersebut, batang sendiri, maka kita akan alihkan menjadi mati tambahan. Karena untuk W1 tersebut adalah beban mati pada faktor lain atau faktor luar pada batang tersebut. Oke, kita ubah menjadi mati tambahan di sini. Jangan lupa kita add. Kita cek ulang lagi satuannya sudah benar di sini kilonewton. Nah, di sini kayak memakai chord global di sini. Ada lokal, ada global, kita pakai global saja. Dan untuk direksinya saya memakai arah gravitasi di sini. Nah, oke. Nah, di sini saya akan menggunakan relative distance karena beban dari titik A menuju titik B sama, yaitu adalah 30,2, maka saya akan menuliskan di sini saja, yaitu 30,2. Kita oke. Maka akan muncul seperti ini. Begitu pula untuk tadi batang atau W2, yaitu ada dari batang C menuju batang D. Di sini kalian bisa melakukan secara langsung, yaitu dengan cara blok dua batang tersebut atau klik dua batang tersebut, yaitu batang C menuju batang E, atau kalian melakukan penggambaran atau melakukan pembahasan pada batangnya secara satu-satu, karena itu akan masuknya lebih lama. Karena berarti kita akan langsung belajar blocking dua batang tersebut. Kita klik dua batang tersebut, kemudian kita ke assign, frame, distribute di sini. Oke, kita jangan lupa di sini kita pakai tambahan dengan satuan kilonewton meter celcius, dan option kita add dengan pakai relative distance di sini. Nah, kalau misalkan kalian memakai relative distance, kalian tidak usah memikirkan berapa sih panjang dari sini sampai sini, karena kita memakai
relative distance. Jadi kalian tidak memikir yaitu seperempat batang atau 3/4 batang atau batang full, satu batang full. Jadi di sini saya ingin menggunakan relative distance aja. Kalau pakai absolute berarti kalian harus menentukan jarak batang awal di sini, titik awal di sini yaitu biasanya 0 sampai titik sini. Sepanjang ini. Berarti pada batang C menuju batang E sejauh jaraknya. Kita makanya di sini pakai relative distance untuk memudahkan. Dengan pembebanan yaitu ada 20,5. 20,5. Oke. Oh, di sini saya salah. Coba hitung ulang. Ada kesalahan pada titiknya. Sign, distribute. Kita ubah menjadi 20,5. 20,5. Nah, maka akan muncul beban seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan beban terpusat pada titik D di sini, yaitu P1 sebesar 40,3 kN. Gimana caranya? Ada dua cara, yaitu dengan meletakkan beban tersebut pada join langsung atau dengan cara klik join tersebut di sini, atau melakukan penggambaran melalui frame load tadi seperti yang distribute tadi. Dan di frame load juga terdapat dua cara, yaitu untuk menggunakan batang sebelum atau batang setelahnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan melakukan pembebanan pada titik atau join langsung. Kita klik joinnya di sini. Kita ke sign. Nah, di sini akan saya muncul join load di sini. Kita kita klik force di sini. Nah, di sini maka kita seperti awal, yaitu kita ubah dulu menjadi mati tambahan di sini. Dengan satuan sudah benar, KN dengan koordinat benar, global di sini. Nah, untuk apabila kalian melakukan dengan join force, yang kita harus isikan karena kita hanya tadi membuat pada bentang X, sumbu X dan sumbu Z, maka yang kita isikan adalah pembebanan pada sumbu Z tersebut di sini. Berarti kita akan melakukan pengisian di sini dengan asumsi bahwa arah gaya tersebut adalah ke bawah, maka nilainya negatif. Kalau misalkan arah gayanya ke atas, maka nilainya positif. Arah gayanya ke kiri adalah negatif, arah ke kanan adalah positif. Oke, kita masukkan nilai Z-nya, yaitu ada 40,3 untuk beban matinya. Minus 40,3 karena arahnya ke bawah. Kita oke. Maka secara otomatis akan terpop up seperti ini. 40,3 pada join D di sini. Terus bagaimana cara mempop up atau memunculkan seluruh bebannya? Kita ke display, show load, kita frame, cable tendon, kita ubah menjadi beban mati tambahan, benar. Kita oke. Maka secara otomatis akan memunculkan seluruh pembebanan tersebut. Kemudian kita masih ada satu lagi, yaitu ada pembebanan beban hidup di sini. Sama caranya, kita blok salah satunya batangnya, mulai dari batang pada untuk pembuatan beban hidup W1, kita blok batangnya atau klik batangnya, kita ke sign, frame load, distribute, kita ubah, jangan lupa kita ubah ke hidup, kita add, satuan sudah benar, chordnya benar, directionnya benar, kita tinggal masukkan batangnya, yaitu ada 40,2. Kita ubah di sini 40,2. 40,2. Kita oke. Begitu pula yang sini, kita blok untuk W2 nya, kita sign, frame load, distribute, yaitu ada 30,3.
30,3. Kita oke. Dan untuk untuk joinnya di sini kita pakai join, kita assign join force, kita ubah menjadi hidup, kita add, yaitu ada 50,5. 50 dengan asumsi min ya, arah ke bawah, min 50,5. 5. Oke. Kita oke. Kita display semuanya. Untuk beban hidupnya kita display, load, frame, table, tendon kita ubah menjadi hidup. Kita oke. Nah, kalau secara otomatis terlihat pembebanannya. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan semua beban, terus frame, terus kombinasi, maka berikutnya adalah kita akan melakukan runningan atau proses dari si batang yang kita buat tadi. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus men-setup dulu apa yang kita ingin running. Dimana kita analyze, set analyze option di sini. Karena kita hanya fokus pada X, subuh X dan Z, di sini kita pakai yang di sini. Exit plan di sini. Kita oke. Baru kita lakukan running di analyze, atau bisa kalian bisa kalian lakukan di analyze, running analyze, atau bisa kalian klik F5 atau bahkan di sini. Tombol yang di sini. Kita pakai yang di sini analyze, run analyze. Nah, karena kita tidak ingin cukup running 3 item ini di bawah ini, maka yang 2 di atas ini kita unrun. Bagaimana cara kita? Boleh satu-satu atau di blok saja. Kita klik don't not run guys. Kita run guys. Kemudian kita cukup run now di sini. Apabila file kalian belum melakukan save, maka secara otomatis sebelum melakukan running, maka akan secara pop up menu save di sini. Kita save dulu, misalkan kita kasih nama latihan 2. Misalkan kita contoh latihan aja. Kita buat nama latihan, oke. Maka secara otomatis setelah rendering maka akan muncul menu pertama kali adalah si deformasi dari batang tersebut di sini. Nah, terus kita ingin melihat atau mendisplay dari momen tersebut. Gimana caranya? Sebelum kita mengubah ke momen, kita ingin membalikan atau setup pada batang awal. Bagaimana caranya? Kita klik pada sini, menu di sini, show unform, maka akan balik. Nah, kembali ke batang awal di sini. Nah, oke. Kemudian kita ingin melihat melihat joinnya, kita klik di sini, show force, kita klik yang segitiga di sini. Kita akan mulai dari melihat joinnya di sini. Join, kita klik join di sini. Nah, secara otomatis akan menampilkan case atau kasus-kasus yang kalian sudah running di sini atau sudah kalian olah secara otomatis dari sub 2000 sini. Misalkan saya akan contohkan untuk combo tadi U1, kita oke saja. Nah, maka akan secara otomatis menampilkan pembebanan atau hasil dari running tersebut. Nah, satu lagi yang kelupaan saya. Pada saat kalian melakukan running, setelah running itu jangan sampai kalian tidak sengaja atau lupa klik tombol gembok di sini. Nah, seandainya kalian nggak sengaja atau lupa mengklik tombol gembok di sini, maka data kalian akan secara otomatis terhapus. Walaupun di sini ada notice pesan. Kalian kalau misalkan klik terus tiba-tiba ternyata oke, wah, kalian data running tersebut atau secara otomatis akan hilang. Walaupun bisa di running lagi. Oke, kita harus hati-hati. Oke. Misalkan kalian ingin melihat join yang lain, untuk misalkan tadi U1 ya, untuk sekarang U2 kita tinggal tadi di show force, kita klik join.
Kita oke. Misalkan untuk batang U2, maka akan secara otomatis menampilkan batang tersebut di sini. Kemudian kalau kalian ingin menampilkan atau ingin melihat gaya lintang tersebut, seperti tadi kita ke show force. Ya, di sini kita klik frame cable. Misalkan hasil dari beban mati pada momen mati tambahan pada momen pada beban mati tambahan. Nah, di sini untuk momen kita memakai 3 strip 3. Untuk gaya lintangnya kita memakai shear 2 strip 2. Kita klik momen dulu karena kita mencontohkan momen. Di sini apabila kalian memilih fill diagram, berarti secara otomatis akan menampilkan hanya bentuk diagramnya saja. Kalau kalian ingin menampilkan dengan besarnya diagram tersebut, maka kalian klik pada show value on diagram. Oke, kita ingin melihat skala dan bentuk diagramnya, kita klik yang ini. Kemudian kita oke. Nah, maka secara otomatis akan membentuk dari diagram momen tersebut pada mati tambahan di sini. Begitu pula kalau kalian ingin melihat atau menampilkan pada kombinasi 1 untuk gaya lintang. Kita misalkan kombinasi 1 untuk gaya lintang, kita share 2, kita oke. Maka secara otomatis akan menampilkan gaya lintang pada kombinasi U1 di sini. Terus bagaimana caranya kalian melihat atau mengetahui hasil dari per batang tersebut? Misalkan di sini saya akan menyontohkan gaya lintang pada kombinasi U1. Untuk mengetahui batang yang kita inginkan, yaitu kita cukup klik kanan pada batang yang kita inginkan. Misalkan kita ingin men-show dari hasil penghitungan dari batang A menuju batang B, kita cukup klik kanan pada batang tersebut, kita klik kanan. Nah, di sini secara otomatis akan menampilkan yaitu hasil dari perhitungan dari batang A menuju batang B di sini. Untuk kombinasi 1 di sini untuk lokasi awal yaitu ada momen atau di titik tumpahnya ada 55,59 kN. Untuk gaya lintangnya ada minus 236,03 kN. Momennya ada min 1, sekian 59 kN per meter dan defleksinya 0 di sini. Jikalau kalian ingin melihat atau jarak yang kalian inginkan, kita bisa menentukan dari sini. Misalkan kita ingin melihat daripada jarak 3, kita klik di sini, kita ubah jadi 3, maka secara otomatis sistem akan menampilkan pada jarak 3 meter. Oke, kita di sini. Atau kalian ingin men-show up atau melihat nilai maksimum pada batang AB ini, kita tinggal klik di sini show max, maka akan secara otomatis menunjukkan batang tersebut letak dari gaya atau gaya lintang maupun momen maupun defleksi pada titik maksimalnya. Nah, kalian juga tidak usah merepot-repot untuk mengganti atau mengklik ulang batang tersebut. Atau misalkan kalian ingin ternyata kita sudah mendapatkan nilai U1, kita ingin untuk batang yang lain, misalkan kita ingin mengubah jadi beban mati PS, kita harus ke tadi show force, terus kita ubah combo case-nya di sini, kita mati PS, terus kita klik sini. Misalkan kalian tidak usah repot-repot seperti ini, kalian cukup tadi pada saat pop up batangnya, kita cukup di sini kita ubah jadi tadi yang awalnya yaitu case-nya misalkan U1 atau mati tambahan, kita tinggal ubah di sini saja, kita akan ubah sesuai dengan kebutuhan yang kalian inginkan. Misalkan di sini kita ingin melihat beban hidupnya berapa, beban U1 nya kombinasi U1 kombinasi U2 untuk mati tambahan dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita ingin melihat hasil dari dalam bentuk data Excel. Kita bisa mengekspor hasil dari processing SAP 2000 ini menjadi data Excel. Bagaimana caranya?
kita cukup klik di sini pada button ini, klik, terus kita tampilkan di sini show table, di sini kita klik. Nah, maka akan secara otomatis menu tabel tersebut akan muncul di sini. Nah, di sini kita cukup klik ini. Nah, maka secara otomatis akan kita dapat memilah dan memilih hasil mana saja yang kita inginkan. Nah, di sini ada analyze result atau hasil dari running tersebut. Nah, di sini karena kita hanya ingin, misalkan di sini disoalkan ada tuh tadi, yaitu hanya menampilkan reaksi tumbuhan, diagram momen, gaya lintang. Nah, di sini kan reaksi tumbuhan, gaya lintang. Nah, di sini. Maka kita hanya bisa memilih, yaitu tadi kita pop up pada menu join di sini. Karena kita ingin reaksi pada tumbuhan, kita klik reaction di sini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kemudian kita ingin melihat tadi ada gaya lintang dan momen, di mana itu adalah di elementary output di sini. Elemen output di sini kita pop up lagi. Nah, di mana letak dari momen dan gaya lintang ada di frame, maka kita menceklis pada frame di sini. Klik. Nah, kita pop up lagi karena misal kalau kalian ingin hanya fokus pada gaya lintang dan gaya momen, maka untuk elemen join force-nya atau beban pada join tersebut tidak ingin dilihat atau tidak ingin di convert menjadi Excel, kita uncheck aja di sini. Nah, jika kalian sekiranya sudah cukup atau sudah yakin pada yang ingin di convert menjadi Excel, kemudian kalian melakukan apa saja sih yang ingin kalian convert lagi pada Excel tersebut. Di sini tadi kan kita membuat 5 kasus, yaitu U1, U2, beban hidup, beban mati tambahan, mati PS. Kita akan memilih semua dari kasus atau analisa dari kelima beban tersebut, atau 2 kombinasi 3 beban tersebut. Kita blok saja semuanya di sini. Kita oke. Setelah kita selesai mencekis, kita tinggal oke saja di sini. Maka secara otomatis sistem akan menampilkan seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari hasil dari SAP 2000 versi 14 di sini. Yaitu adalah ada gaya lintang dan momen. Ini untuk gaya lintang, dan untuk momen ada di sebelah sini. Nah, ini dia. Ini untuk momen dan ini untuk gaya lintang. Dan sebagai catatan, jikalau kalian lupa, di sini ada frame text. Frame text itu apa? Frame text adalah keterangan dari batang tersebut. Yang mana berarti misalkan frame text itu disebutkan 1, berarti pada batang 1 pada jarak 0 pada kasus mati PS terdapat gaya lintang sebesar minus 47,6041. Nah, dan untuk gaya momennya ada minus 0, sekian kilonewton per meter. Nah, begitu pula misalkan kalian ingin melihat untuk frame kedua atau batang kedua, yaitu di batang B menuju batang C. Berarti kita cari frame teksnya. Di sini ada yang 2. Di sini kita cari yang 2. Nah, di sini. Nah, di sini berarti frame text 2 adalah batang kedua dengan jarak 0 alias pada titik awal di sini, titik 0 di sini. Untuk kasus yaitu mati PS dengan gaya lintang adalah 14 dan momennya adalah mana tadi?
Nah, ini momennya adalah 108,8936. Oke. Nah, kemudian begitu pula untuk batang-batang yang lain. Di sini masih banyak lagi. Itu untuk batang ke-6. Ini batang 5 dan seterusnya. Begitu pula untuk reaksi. Nah, di sini ingat, di sini seperti tadi ini ada join atau join text. Kalau tadi namanya frame text, kalau ini adalah join text. Sama saja. Hanya saja join adalah letak dari tumpuan yang kita buat tadi. Di tumpuan 1 artinya pada sini roll. Untuk join text 3 di sini berarti adalah sendi, dan join text 7 adalah jepit. Oke. Nah, kemudian ini adalah hasil dari ekspor pada SAP 2000, belum mengekspor pada aplikasi Excel tersebut. Bagaimana caranya? Kita klik file, export all tabel. Di sini kita ubah menjadi Excel. Kita klik di sini, klik. Maka secara otomatis akan mengekspor pada Excel, pada tabel Excel. Nah, sorry. Excelnya, nah ini dia. Maka secara otomatis akan terekspor pada tabel Excel ini. Oke. Nah, setelah kalian ekspor ternyata oke nih, udah selesai. Tinggal yang terakhir adalah lakukan penguploadan atau printing. Bagaimana caranya? Misalkan kita ambil contoh salah satu aja ya, untuk salah satu contoh saja. Misalkan di sini kita ingin melakukan print atau penguploadan. Kita klik kita pilih misalkan batang mati PS untuk gaya lintang. Sini. Bisa dengan cara sini kita klik print grafik, maka secara otomatis akan display atau menghasilkan pop up, yaitu letak kalian ingin menyimpan dari file floating tersebut. Sebentar, di sini masih progress. Bentar, kayaknya ada sedikit crash di sini. Ternyata sudah pop up di sini nih. Nah, ini ya. Akan secara otomatis terpop up menu seperti ini. Kita bisa lakukan saving atau pensavean di tempat yang kalian inginkan. Dan secara otomatis akan terformat bentuk PDF seperti ini. Misalkan kita namakan lintang U1. Tadi nama batangnya adalah mati PS. Mati PS. Maka secara otomatis akan tersimpan pada file lokasi atau letak yang kalian tadi inginkan. Nah, terus bagaimana caranya kalau misalkan kalian ingin men-setting ini. Nah, hasilnya sebagai berikut di sini. Nah, terus bagaimana sih caranya ingin menyeting untuk misalkan ingin dirubah menjadi landscape? Kita close dulu di sini. Kita cukup ke file, print setup of for graphic di sini. Kita ubah landscape.
kita ubah ukurannya, misal kita ingin menggunakan A4. Nah, misalkan kita ingin mengubah menjadi format lain juga bisa di sini, atau misalkan kalian ingin melakukan printing langsung juga bisa di sini. Misalkan karena saya pakai Canon M400 gitu, misalkan kita lakukan sini. Kalau kalian ingin mengekstrak atau mengubah menjadi format PDF juga bisa di sini. Kita ubah PDF, kita kita misalkan menjadi landscape, kalian bisa di sini settingnya. Oke, kita oke saja. Nah, maka secara otomatis hasil tadi akan tersetup sebagai berikut. Kita contohkan lagi ya, kita klik sini, maka dengan misalkan dari mana lintang PS kita kasih misalkan 1 gini untuk membedakan. Di sini akan secara otomatis terconvert. Nah, sini maka akan secara otomatis tershow off dari batang tersebut. Oke. Kemudian tadi kan seperti yang dicontohkan tadi, yaitu ada dokumen. Sorry, saya buka dulu. Nah, kita sudah kita sudah mendapatkan plotting dari salah satu batangnya. Terus kalian ingin misalkan ingin melakukan pengambilan data per batang. Misalkan kita ingin menggunakan batang ini misalkan. Nah, batang A atau batang B kita ingin melakukan plottingan atau pengambilan segmen pada diagram force objek 1 misalkan ini untuk mati PS. Kita ingin masukkan pada Word. Kita siapkan Wordnya dulu. Kita siapkan Wordnya dulu. Misalkan kita ingin mengubah objek ini dalam bentuk screenshot ya. Kan bisa menggunakan dua metode, yaitu dengan menggunakan salah. Microsoft Word-nya ada di sini. PGRSD di sini. Kalian bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan snipping tool. Kalian akan menghasilkan secara otomatis hasil screenshot seperti screenshot dengan objek cukup segini, atau dengan cara melakukan secara langsung pada Word. Bagaimana caranya? Kita contohkan di sini. Kita klik insert di sini. Tergantung tampilan ini hanya tergantung dari Word kalian atau versi Word kalian ya. Di sini. Kemudian kita klik picture. Insert. Insert. Kemudian kita screenshot di sini. Nah, maka secara otomatis akan menampilkan Windows pada laptop atau komputer kalian. Karena kita ingin menampilkan hanya menu ini, maka secara otomatis akan terscreenshot dan langsung muncul pada Word tersebut. Kita tinggal edit dan sesuaikan saja. Oke, gitu saja. Mungkin segitu saja tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada salah-salah dalam penyampaian kata, saya minta maaf. Kalian bisa koreksinya pada kolom deskripsi ya. Kalau gitu, jika kalian suka, kalian like, comment, and subscribe. Jika nggak suka, kalian dislike saja video ini. Dan jangan lupa kalian share pada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga belajar bagaimana cara pengoperasian SAP pada analisis struktur 4. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.